siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Berdoa agar Roh-Mu sungguh-sungguh berbicara buat kami dan firman-Mu mengajar kami kebenaran dan apa yang Tuhan mau kami hidupi. Beri kami hikmat dan wahyu supaya kami bisa memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Senang sekali bisa kembali melayani. Saya percaya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai hidup kita semua. Hari ini saya akan berbicara tentang berdamai dengan diri sendiri. Satu hari saya diingatkan bagaimana saya berdamai dengan diri saya, dan saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau saya bagikan hari ini. Setiap kita pasti punya hal-hal yang kita nggak suka tentang diri kita sendiri. Kecuali orang-orang yang overconfident tentang dirinya sendiri tentunya. Tapi seberapa baik Anda mengenal diri Anda? Satu hari di sekolah Alkitab, waktu saya masih di Australia, salah satu dosen meminta kami, para siswanya, untuk menuliskan sebanyak-banyaknya hal-hal yang menjadi kekuatan kami dan hal-hal yang menjadi kelemahan kami, termasuk hal-hal yang kami nggak suka tentang diri kami sendiri. Jujur, selama bertahun-tahun dalam hidup saya nggak pernah jujur pada diri sendiri bahwa ada hal-hal yang saya nggak suka tentang diri saya. Mungkin Anda sama dengan saya bahwa kita mungkin belum pernah betul-betul jujur kepada diri sendiri. Saya nggak suka sama diri sendiri. I don't like myself. Why? Dan kemudian dosen ini meminta kami menuliskannya, dan hal yang saya tulis ketika apa yang saya nggak suka tentang diri saya, tentunya saya tidak suka hidung yang kurang mancung, gigi yang tidak rata, kemudian saya tulis kulit yang tidak putih, kemudian banyak hal-hal lain lagi yang kesannya seperti tidak bersyukur. Tapi kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, ada hal-hal yang kita nggak suka tentang diri kita. Dan kita harus jujur. Kenapa? Supaya kita belajar menerima diri kita sendiri. Karena tahukah Anda, dalam hidup ini ada hal-hal yang manusia nggak bisa milih. Yang pertama, lahir dari orang tua seperti apa? Harmoniskah? Tidak harmoniskah? Termasuk lahir dengan suku apa, ras apa, miskin atau kaya. Dilahirkan dengan fisik seperti apa? Warna kulit, bentuk wajah, warna rambut, bentuk rambut. Dilahirkan di mana? Tentu kita harus belajar bersyukur dengan kenyataan kita lahir seperti apa. Kita harus bersyukur untuk semua pemberian Tuhan dalam hidup kita. Tapi pada kenyataannya kita harus mengakui bahwa ada hal-hal yang kita nggak suka tentang diri kita. Supaya kemudian kita bisa bersyukur. Ketika saya mengisi lembaran itu, menuliskan apa yang saya nggak suka tentang diri saya dan apa yang saya suka tentang diri saya mendapati bahwa jauh lebih banyak poin tentang hal-hal yang saya tidak suka tentang diri saya daripada hal-hal yang saya tuliskan tentang seberapa saya menyukai diri saya sendiri. Dan menarik di situ, akhirnya saya mengerti bahwa saya harus belajar berdamai sama diri sendiri. Saya lahir di keluarga keturunan Tionghoa. Tapi di keluarga keturunan Tionghoa yang lazimnya berkulit putih, bermata sipit, saya justru sebaliknya. Bermata belok dan berkulit sawo matang. Ya. Untuk beberapa orang yang ketemu saya bilang, Ibu Heni putih kok, tapi pada kenyataannya di tengah keluarga saya beda sendiri. Ada satu tekanan ketika saya masih kecil, saya masih ingat. Teman-teman mama saya akan bilang sama mama saya, "Loh, kamu putih, kok anak kamu hitam?" Saya rada gemes sama orang-orang yang gak mikir kalau ngomong dan sembarangan cuap dan gak sadar bahwa perkataan tuh harus dipikir baru diomong. Dan seringkali kita gak sadar bahwa celotehan kita yang spontanitas itu bisa merusak gambar diri orang lain. Saya yakin
dengan cepat kita menjatuhkan orang daripada memuji orang lain. Kita bikin games, mengucapkan pujian spontan dan mengucapkan ejekan spontan. Saya jamin pasti lebih cepat ngejek daripada muji. Saya belajar berdamai sama diri saya sendiri, bahwa saya memang dilahirkan seperti ini. Tapi waktu itu sebagai anak kecil, saya nggak suka diri saya. Karena yang saya ingat selalu omongan orang-orang yang berkata kepada saya bahwa mama saya putih dan saya hitam. Saya merasa tidak cantik. Saya merasa saya berbeda. Bahkan kakak dan adik saya kerap kali ketika saya kecil mengejek saya dan berkata, anak pungut, anak pungut. Dan mama saya juga suka bergurau waktu itu. Oh iya, mama salah ambil di rumah sakit. Dan seperti itu. Gurauan-gurauan yang secara tidak sadar itu terekam di alam bawah sadar saya. Dan saya mulai tidak suka pada diri sendiri. Agak sedikit minder ketika duduk dengan celana olahraga yang pendek, berjejer dengan teman-teman lain yang tentu kakinya lebih putih, berwajah lebih mulus dan putih. Terlebih ketika melihat model-model iklan di TV majalah berkulit putih mulus dan langsing, saya yakin gak cuma saya, pasti membuat beberapa wanita depresi. Tapi mari saya bukakan bahwa benar kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini, dengan bagaimana Tuhan menciptakan kita hari ini. Karena Kejadian 1 ayat 27 berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Amazing banget kalau kita ternyata diciptakan menurut gambarnya Tuhan. The image of God, perfect, sempurna. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 31 dibilang ini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tahukah Anda bahwa Tuhanlah yang menciptakan standar ukuran baik? Manusia menetapkan ukuran baik itu putih, langsing, tinggi, mancung, belok, bibir tipis, dan membuat orang yang tidak lahir demikian merasa tidak cantik, bahkan mungkin frustasi. Anoreksia merupakan salah satu penyakit yang disebabkan karena wanita-wanita takut gemuk. Siapa sih yang nggak pengen langsing hari ini? Kita sampai menyiksa diri sendiri. Kita buang makanan enak dan kita gantikan makanan kita dengan makanan sehat supaya kita pengen langsing. Kita olahraga, jalan, naik sepeda, dan sebagainya karena kita pengen kurus. Tapi tahukah Anda bahwa Tuhan menetapkan ukuran cantik, Tuhan menetapkan ukuran baik, bukan manusia. Kalau Anda diciptakan seperti apa hari ini, bersyukurlah karena itulah pemberian Tuhan yang sempurna. Ketahuilah di mata Tuhan, Anda sungguh amat baik. Saya mulai berdamai sama diri saya sendiri. Ketika saya dipanggil Tuhan ke Indonesia dan keliling ke pulau-pulau, berkumpul dengan anak-anak Papua, NTT yang tentunya warna kulitnya lebih gelap dari saya. Satu titik saya merasa bahagia, karena untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa putih. Dan lucu sekali, bagaimana kita memberikan penilaian cantik dikonotasikan dengan kulit putih. Padahal sebenarnya buat orang asing yang berkulit putih, mereka sendiri mencari matahari supaya punya kulit yang coklat. Dan kemudian orang asing yang putih-putih justru lebih suka dengan lawan jenis yang kulitnya lebih gelap. Karena menurut mereka lebih sensual, lebih seksi. Siapa sih yang menetapkan ukuran baik? Ayo mulai terima dirimu sendiri. Saya keturunan Tionghoa asli, tapi anehnya tidak suka makanan Chinese. Ada hal-hal yang sifat orang Chinese yang saya nggak suka. Dan saya sempat bukan menyesali, tapi tidak terlalu senang ketika saya dianggap Chinese. Saya selalu bilang I'm Asian, saya orang Asia.
Dan ternyata banyak orang Chinese yang bangga menjadi orang Chinese. Saya nggak mau bahas soal suku. Saya nggak mau bilang bahwa Chinese lebih baik daripada orang lain. Tapi saya mau bilang, mungkin Anda seperti saya. Anda nggak suka lahir di suku apa. Anda nggak suka dengan fisik Anda. Anda nggak suka dengan apapun yang Anda punya hari ini. Jari yang nggak lentik, tubuh yang tidak langsing, tubuh yang tidak tinggi, dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang ini, di mata Tuhan, Anda sempurna. Bahwa apa yang Dia berikan buat kita sungguh amat baik. Saya mau masuk dalam 3 hal tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama, jangan tinggal dalam kesalahan di masa lalu. Pernah satu kali, bahkan sering kali, saya selalu diingatkan dengan kesalahan-kesalahan yang saya buat di masa lalu. Dan saya tahu itu pasti iblis. Karena Tuhan gak pernah ngingatin kita sama dosa kita di masa lalu. Ketika saya diingatkan saya bikin salah, rasa kesal, malu, semua campur aduk jadi satu. Saya mulai sebel sama diri sendiri. Kenapa kamu bisa ngomong gini? Lalu saya mulai ngomong di kamar mandi, Henny, kenapa kamu bisa begitu? Saya nggak tahu apakah Anda pernah lakukan hal yang sama, tapi kesal sama diri sendiri. Kesal sama kesalahan-kesalahan yang kita anggap bodoh. Kenapa kita bilang begitu? Kenapa kita lakukan begitu? Tapi saya mau bilang gini, nobody is perfect. Nggak ada orang yang sempurna. Semua orang bisa bikin salah. Bahkan dalam Markus 10 ayat 18, Yesus bilang tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nggak ada orang yang benar-benar baik, kecuali Tuhan aja. Kita harus ngerti bahwa kalau kita tinggal di masa lalu, kita nggak bakal maju. Ayo berhenti menyalahkan diri sendiri. Yuk mulai bangkit lagi. Beri dirimu sendiri kesempatan. Kadang kita mudah banget kasih orang lain kesempatan, tapi nggak mudah buat kita kasih diri kita sendiri kesempatan. Ingat, iblis selalu akan menuduh kita dengan mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Padahal pada kenyataannya Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Jangan tinggal di masa lalu. Jangan tinggal di dalam kesalahan di masa lalu. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sendiri gak mau kita ingat yang dulu-dulu. Tuhan akan lakukan yang baru dalam hidup kita kalau kita gak tinggal di masa lalu. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Orang yang tinggal di masa lalu tidak akan maju. Orang yang tinggal di masa lalu tidak akan maju. Kita nggak akan bisa mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita kalau kita nggak bisa melupakan apa yang ada di belakang kita. Orang yang udah mulai kehilangan visi, orang yang udah mulai sakit hati, biasanya akan mulai ngungkit-ngungkit masa lalu. Ayo jangan lagi tinggal di dalam kesalahan di masa lalu. Hal yang kedua untuk kita berdamai dengan diri sendiri adalah jangan tinggal dalam self-pity. Salah satu cara kerja iblis adalah membuat kita mengasihani diri kita sendiri, bukannya belajar dari setiap masalah dan kesalahan kita. Saya mau bilang bahwa mengasihi diri sendiri tidak sama dengan mengasihani diri sendiri. Karena ketika kita mengasihani diri kita sendiri, kita nggak akan belajar apa-apa. Ada istilahnya victim mentality. Apa itu? Mentalitas orang yang selalu menuduh atau menyalahkan orang lain yang membuat hidupnya menderita. Dia nggak sadar bahwa setiap masalah yang timbul itu juga ada kontribusi dari kesalahannya juga. Ketika rumah tangga mulai pecah, bermasalah, kesalahan bukan cuma di satu pihak, pasti dari keduanya. Roma 8 ayat 28 bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita percaya sama Tuhan bahwa Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu, saya percaya segala sesuatu bicara soal hal-hal yang baik
maupun hal-hal yang buruk. Ketika kita harus ngelewati penderitaan, ketika kita harus ngelewatin hal-hal yang gak enak, masa-masa sulit, tentu saat-saat itu berat buat kita ngelewatinnya. Mungkin kita nangis, mungkin kita tertekan, kita stres, kita menderita. Tapi saya mau bilang gini, terus percaya sama Tuhan. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita percaya bahwa Tuhan tuh gak pernah tinggalin kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami gak akan pernah melebihi kekuatan kita, karena Tuhan tuh setia dan adil, Dia pasti kasih kita jalan keluar. Percayalah bahwa selalu ada hal baik yang bisa kita petik dari setiap keadaan yang tidak baik. Selalu ada hal-hal baik yang bisa kita petik dari setiap hal yang tidak baik. Contoh, kita belajar memperlakukan orang lain dengan baik karena kita pernah diperlakukan tidak baik dan kita tahu apa rasanya. Kita belajar jadi orang tulus karena kita punya pengalaman, punya teman atau atasan yang bulus. Kita belajar arti kejujuran karena mungkin kita pernah ditipu orang. Jadi kita ngerti, jangan sampai kita pun nipu orang. Kita jadi peduli karena kita pernah disakiti. Saya pernah cerita bagaimana ketika saya pulang dari Australia dan Tuhan membawa kami ke Bandung. Pertama kali saya buka hati saya untuk membantu anak-anak yang gak mampu adalah ketika saya ketemu dengan 5 anak putus sekolah yang tiap hari ganggu di depan tempat tinggal kami. Dan anak-anak ini cerita sama saya mereka gak sekolah karena mereka gak punya biaya. Hari itu saya baru ngerti kenapa Tuhan izinin saya harus melewati masa-masa susah waktu saya sekolah. Saya harus ngelewatin masa-masa sulit di Australia ketika untuk lanjut kuliah saya harus kerja dan untuk membiayai hidup saya harus kerja. Saya pernah merasakan gimana rasanya ketika sudah waktunya bayar tagihan uang sekolah dan saya nggak punya uang. Saya jadi ngerti betapa beratnya perjuangan anak yang gak bisa mengandalkan orang tua. Karena itu, begitu saya mendengar 5 anak ini gak mampu dan mereka gak bisa sekolah, Tuhan mengetuk hati saya. Dalam segala hal yang gak baik yang kita alami dalam hidup kita, pasti ada selalu rencana baik yang Tuhan punya buat kita. Hal yang ketiga, bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri adalah jangan tinggal dalam dosa. Orang gagal bukan karena mereka tidak pernah berbuat salah, tetapi karena mereka tinggal di dalam kesalahan. Kita nggak bisa mengubah tempat di mana kita berdiri hari ini, tetapi kita dapat menentukan kemana kita mau pergi. Semua yang kita udah lakukan, udah lewat, dan kita nggak bisa ubah itu. Kita ada hari ini, kita hanya punya satu pilihan. Kita ingin terus melakukan dosa atau kita mau menghentikannya. Kalau kita tinggal di dalam dosa, bukan hanya kita merasa bersalah, saya yakin dosa itu merusak hidup kita dan membuat kita tidak bahagia. Ibrani 12 ayat 1 bilang, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kita harus lakukan adalah gini, kita masih sadar bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil jadi terang. Orang akan menghakimi kita karena mereka taunya orang Kristen itu baik. Dan ketika kita berdiri di tengah-tengah masyarakat yang menuntut hal-hal baik lahir dari hidup kita, kita jadi munafik. Kalau kita hidup dalam dosa, udah pasti kita akan berdusta. Kita akan bohong sama orang-orang di sekitar kita. Kita akan berusaha menutupi kesalahan-kesalahan kita. Dosa selalu merusak hidup kita. Orang-orang yang gak mau bertobat dari dosa tuh alasannya lucu-lucu. Yang pertama alasannya, susah ngelepasnya. Yang kedua, sudah terlanjur. Yang ketiga, udah nanggung lah. Dosa kecil, dosa besar kan sama aja. Terus ada lagi yang bilang, semua juga melakukan yang sama, bukan cuma saya. Dan bahkan ada yang pakai alasan kerjaan. Ya kerja kayak gini nih gak mungkin
benar, semua juga nggak benar. Terus ada yang lebih parah, kenapa nggak mau berhenti dari dosa? Abis enak sih. Well, Anda harus mengerti bahwa dosa tuh menurunkan nilai kita. Percayalah, kita akan merasa jauh lebih bahagia ketika kita bebas dari dosa. Dosa tuh beban. Kita harus berdusta, kita jadi munafik, kita palsu, kita harus lakukan segala sesuatu sembunyi-sembunyi. Dari satu kebohongan, itu akan selalu lahir kebohongan yang lain. Kalau kita mau bahagia, kita harus menanggalkan beban dosa kita. Tanggalkan semua kebohongan kalau kita ingin hidup lebih tenang. Yesaya 1 ayat 16-18 berkata begini. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan akan memulihkan hidup kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan gak akan lagi ingat-ingat dosa-dosa kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau membasuh diri kita dari segala dosa, meninggalkan semua dosa-dosa yang kita lakukan, bertobat sungguh-sungguh. Saya tahu bagi beberapa kita benci sama diri kita sendiri. Kita sebenarnya marah sama diri sendiri. Kenapa? Karena kita tahu kita hidup dalam dosa. Kenapa gak bisa lepasin dosa? Apapun alasannya, dengar baik, mintalah anugerah Tuhan untuk menjauhkan apa yang sulit kita tolak. Menjauhlah dari medan dosa. Menjauhlah dari pergaulan yang salah. Jangan mencobai diri sendiri. Kalau kita tahu ada hal-hal yang bisa membuat kita jatuh, jangan malah jalan ke situ. Kita harus berani meninggalkan pergaulan yang salah yang terus membuat kita hidup lama. Beri kesempatan buat dirimu sendiri. Ayo bangkit lagi. Akui dosa di hadapan Tuhan, minta anugerahnya untuk memulihkan kita. Saya tutup dengan Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ingat baik bahwa hidup ini tabur tuai. Hidup cuma sekali, jangan lakukan yang kita akan sesali. Mari berdamai dengan diri kita. Bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita hari ini. Percayalah bahwa semuanya itu sungguh amat baik bagi Tuhan. Jangan tinggal di masa lalu. Mari ampuni dirimu sendiri dan berikan kesempatan yang baru. Jangan tinggal dalam self-pity. Orang yang mengasihani diri sendiri tidak akan belajar apa-apa. Jangan menyalahkan orang lain atas perbuatan kita. Yang terakhir, jangan tinggal di dalam dosa. Ayo berdamai dengan Tuhan. Saya percaya hidup Anda akan lebih bahagia. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa, merdekakanlah anak-anak-Mu. Supaya mereka merdeka dari penolakan terhadap diri sendiri. Mereka merdeka dari gambar diri yang buruk. Mereka merdeka dari tekanan, dari dosa. Tuhan, firman-Mu memerdekakan. Tolong mereka Tuhan. Aku berdoa, kuasa Roh Kudus-Mu sanggup bekerja. Lewati batas ruang dan waktu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.